Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada saat ini, apapun yang sedang kalian kerjakan, semoga kalian tidak dalam kondisi deg-degan. Tapi pastinya walaupun deg-degan, penuh dengan harapan, penuh dengan semangat untuk menyambut pertandingan yang sudah di depan mata. Ya, sebentar lagi, dalam beberapa jam lagi lah, kita akan menjalani pertandingan pertama. Satu anak tangga dari dua yang paling penting dalam upaya kita untuk meraih mimpi lolos ke Piala Dunia akan segera kita jalani. Menghadapi Arab Saudi yang juga bertindak sebagai tuan rumah nanti malam. Kalau di waktu Indonesia Barat itu sudah pukul 00.15. Kalau di waktu Saudi itu jam 20 lebih 15 waktu Jeddah atau Saudi. Kita akan menjalani di 90 menit yang sangat penting menghadapi pasukan dari Herve Renard. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan update. Jadi ini semacam wrap dari liputan gue selama 3 hari. Jadi gue sampai hari Minggu siang ya harus konsolidasi dulu dokumen segala macam, hotel, kemudian Senin update situasi, ya ngobrol-ngobrol juga cari informasi, dan kemudian hari Selasa kemarin itu puncak dari persiapannya karena ada official training dan juga sebelumnya ada konferensi pers. Konferensi pers itu jam 11 waktu sini atau jam berapa ya? Jam 3 ya, jam 3 sore waktu Indonesia Barat kemarin, dan dilanjutkan official training itu jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Kalau di sini masih jam 7 malam. Jadi Saudi itu mundur 4 jam. Jadi video kali ini akan merangkum itu semua. Tapi sebelum gua ke sana, gua akan sedikit update juga soal beberapa pertanyaan lah dari kalian yang ingin tahu situasi terkini dari Jeddah supaya bisa menjadi bukan hanya mata dan telinga tapi juga tubuh kalian, termasuk juga kita bicara soal suhu yang kalau siang sebenarnya panas, teman-teman. Ya, beberapa kawan-kawan yang juga kita guyup ya bisa merasakan sengatan matahari kemarin, tapi memang begitu malam ya agak sedikit kondusif lah, ya nggak terlalu ekstrim meskipun tetap panas ya. Jadi kita berharap hari ini suhunya bisa agak lebih bersahabat untuk membantu tentunya khususnya para pemain tim nasional kita yang backbone-nya banyak berumput di Eropa, yang kalau kalian bisa lihat weather forecast sendiri itu sudah menyentuh ada 1 digit juga nih suhunya. Ada yang 9 derajat, 10 derajat, sudah cukup dingin kalau masuk Oktober itu setahu saya ya. Oke, itu soal suhu. Karena ini menjadi concern kita sejak jauh hari, aklimatisasi yang coba kita atasi di suhu yang ekstrim ya. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan dan juga kepenasaran teman-teman semua yang belum berkesempatan untuk hadir di Saudi. Nah, kemudian berikutnya soal fans. Kalau kondisi pemain nanti di bagian terakhir gua sertakan. Jadi soal fans ini memang luar biasa challenging ya. Jadi benar-benar kalau kalau kalian yang tahu, yang kalian yang sering away itu, apalagi away ke negara yang cukup jauh dan memerlukan visa, itu nggak gampang ya. Jadi perlu ngurus visa, kemudian juga beli tiketnya juga kadang-kadang tiap tiap apa ya tiap kejuaraan itu beda-beda. Ada yang melalui online, ada yang melalui juga federasi seperti yang dilakukan di kesempatan kali ini di di round 4 ya gitu. Oke. Jadi fans itu memang diperkirakan sekitar 4.000 5.000, tapi bisa jadi lebih dari itu karena banyak fans juga yang beli tiket itu menggunakan jatahnya Saudi karena mungkin awal-awal waktu itu takut ya nggak dibuka atau kehilangan atau nggak dapat, bukan kehilangan, nggak kehabis nggak apa takut kehabisan tiket. Nah itu maksudnya. Dan mungkin aja habis itu dia punya 2 tiket dikasih ke yang lain, jadi bisa jadi banyak ya, bisa jadi lebih dari 5.000, bisa jadi mungkin perkiraan gua antara 8.000 sampai 10.000 perkiraan gua, mungkin bisa meleset ya, tapi kalau lebih banyak ya lebih bagus karena dari Saudi sendiri yang gue dengar mereka itu akan
memaksimalkan dukungan dari fans mereka untuk bisa memompa semangat dari Green Falcons. Dan di konferensi pers pun Half Renat itu sempat beberapa kali menyinggung pentingnya untuk dukungan dari penonton ya. Berkaca dari pertemuan pertama di tempat yang sama, saat itu gue juga hadir di Stadion King Abdullah Sport City, bahwa dukungan fans kita mungkin secara jumlah waktu itu ya di bawah lah mereka ya, tapi dukungan apa namanya militansinya itu luar biasa. Supportnya, teriakan-teriakan noise jauh menang kita. Nah itu mungkin yang dia lihat menjadi area yang juga harus dimaksimalkan. Makanya walaupun gini, dari pengalaman gue di sini, mereka itu nggak terlalu fanatik sebenarnya, nggak sefanatik tim nasional kita lah istilahnya seperti itu. Dan beberapa kali gue ketemu orang Saudi, mereka bahkan ada yang nggak tahu bahwa di halaman rumah mereka akan ada satu peristiwa yang sangat penting gitu. Kadang-kadang atau dalam banyak hal mereka sepertinya lebih fanatik untuk mensupport klub mereka. Misalnya di sini Al Ittihad, Al Ahly, atau di Riyadh tuh ada Al Nassr ya, seperti itu. Cuman untuk kali ini katanya itu mau dikoordinasikan, dikondisikan para pendukung-pendukung kasarnya, ultrasnya mereka lah, untuk lebih eager, untuk lebih mau datang ke stadion, memenuhi stadion King Abdullah Sport City demi memberikan semangat lebih buat Arab Saudi. Nah ini satu area tersendiri yang juga harus kita menangkan nih ya. Fans yang datang nanti harus semangat dan harus ribut ya, ribut dalam arti suaranya, bukan ribut berantem ya. Kemudian juga ada satu info yang gue dapat, mungkin sebagian dari kalian udah dengar soal tifo. Kita sendiri info terakhir itu nggak dapat izin, dan ini tentunya mengurangi juga aspek visual yang bisa jadi untuk memberikan boosting moral buat JHS dan kawan-kawan. Ini katanya nggak dapat izin. Sementara Saudi itu katanya kemarin mereka bahkan sudah gladi resik, jadi sudah persiapan preparation kayak kita waktu di GBK lah. Biasanya kan fans yang Garuda ya kalau nggak salah ya, itu mereka sudah siap dari 1 hari sebelumnya, sudah gladi resik dan lain-lain gitu. Nah mereka katanya ada, nanti kita akan lihat ya apakah benar seperti itu. Artinya intinya adalah area ini akan menjadi akan menjadi pertarungan juga yang dimanfaatkan oleh Half Renat, yang di preskon juga sudah dia tekankan. Nah, yang terakhir soal kondisi pemain. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Kemarin official training yang seperti gua sampaikan sudah berlangsung cukup rileks. Mereka juga beberapa kali kelihatan bercanda gitu ya. Jadi nggak terlalu tegang. Dan banyak orang yang pasti bertanya soal, kalau tadinya ada Romney dengan Martin Paes, sekarang Verdong. Nah, gua akan sedikit membold situasi terakhir. Jadi kemarin kalau menurut pandangan gua ya, ini kan jadi mata kalian ya. Dari pandangan gua, he is doing fine. He is doing fine. Bahkan setelah pertandingan dia sempat keluar, lalu ada bus yang nunggu. Mudah-mudahan gua ada videonya. Terus dia kemudian bercanda dengan Pak Marji gitu ya, dirangkul apa merangkul gitu ya. Jadi kelihatannya sih relax. I think he will play tonight. Ya mungkin agak sedikit salah bantal mungkin ya, kita nggak tahu, tapi kelihatannya sih it's okay lah, dan physically dia juga cukup kuat ya, karena katanya dengar-dengar sering boxing dengan abangnya. Dan mungkin karena dia datang lumayan terakhir tanggal 6 malam, jadi latihannya mungkin agak sedikit dibedakan. Nah itu soal Verdong. Untuk dua nama sendiri, Ole dengan Martin Paes, Martin Paes kelihatannya adalah satu dari sekian atau dari 3 nama tadi yang yang paling fit dan paling firm dari yang pandangan mata gua gitu. Jadi dia harusnya aman, hanya tinggal isunya soal touch-nya dia setelah 2,5 bulan tidak main di level kompetitif. Dan kemudian ya kalau memang diturunkan, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan, sangat penting. Ya kita nggak tahu seperti apa ya, tapi kalau soal fisik kelihatannya dia yang paling firm lah di antara beberapa yang baru kembali dari cedera atau yang dianggap sedang mengalami masalah seperti Verdong dan juga Ole. Nah terkait dengan nama terakhir Ole, kalian sudah lihat juga ya perkembangannya kalau kalian yang sering nonton channel ini, bagaimana dia recovery di Belanda, masih outdoor. Kemudian juga diikut sertakan, dimasukkan oleh Patrick Kluivert dalam 28 squad, dalam 28 nama awal ke dalam squad.
Dan kemudian juga kemarin kalian juga bisa nonton di video gue sebelumnya, ada rekamannya bagaimana dia latihan itu sebenarnya bergabung. Jadi bukan yang terpisah itu pemanasannya. Karena mungkin istilahnya masih agak nggak agak nyeri-nyeri dikit atau apa, gua nggak tahu ya. Tapi abis itu latihannya larinya bareng gitu. Jadi menunya beda lah mungkin ya. Menu orang mungkin istilahnya baru sembuh dari sakit, dengan yang udah sembuh terus gitu ya. Yang memang bugar mungkin agak sedikit berbeda. Tapi abis dia pemanasan berbeda, dan pemanasannya pun apa ya, kelihatan nggak tertati-tati atau nggak, ya misalnya cuman berdiri aja tuh, nggak, pokoknya intinya inilah relax lah kelihatan gesturnya. Jadi gua rasa sih harusnya dia dalam kondisi yang cukup baik ya, mungkin nggak 100%, karena kalau 100% pasti dia pemanasannya nggak terpisah. Tapi mungkin dia nggak akan starter, tapi gue yakin dia akan masuk DSP. Itu kalau dari pengamatan gue selama beberapa hari ini, eh, terhadap Ole, terhadap Verdong, dan juga terhadap Paes dan pemain-pemain lainnya. Nah, soal line up, gue akan tinggalkan ke kalian. Kalau biasanya gue bikin line up, di kesempatan kali ini gue akan serahkan ke floor. Kalian silakan tinggalkan komen, prediksi line up kalian seperti apa. Feel free. Ya, kita akan ngobrol bola dengan suasana warung kopi ya. Jadi bebas. Kalian mau bilang pakai 3 back, 100 back, 4 back, mau gayanya begini, mau pasang ini karena alasan apa. Itulah menariknya kita berdiskusi, memperkaya preferensi kita. Dan last but not least, buat teman-teman yang mungkin mau ke Saudi, mau ke Jeddah atau sudah di Jeddah dan belum ada tiket, boleh hubungin gue di DM. Gue masih ada 1 spare tiket untuk nanti malam. Nggak ada kuis, nggak ada apa-apa. Pokoknya siapa yang cepat duluan, gue akan lihat menitnya, dia akan gue kasih, dan nanti bisa kita ketemuan, appointment. Oke, teman-teman semua. Mudah-mudahan video gue kali ini bisa memenuhi dahaga kalian, informasi soal timnas langsung dari Palagan pertempuran round 4. Mudah-mudahan yang terbaik buat tim nasional kita. Semoga kita menang dan sehat selalu buat kalian. Adios.